Dengan potensi yang jauh lebih kecil, Rusia ingin memiliki arti yang sama seperti Tiongkok di Afrika. Namun, Kremlin berusaha menutupi kekurangan sumber daya keuangannya dengan cara militer dan kekerasan. Sebuah laporan yang diterbitkan pada Maret 2022 berjudul Keamanan, Kekuatan Lunak, dan Dukungan Rezim, Lingkup Pengaruh Rusia di Afrika, yang diterbitkan oleh Tony Blair Institute, memperingatkan Barat terhadap hal ini. Dikatakan, invasi Rusia ke Ukraina telah menyoroti seberapa jauh Vladimir Putin bersedia memperluas kepentingan Rusia di luar perbatasannya sesuai dengan visinya. Ketika dunia berfokus pada agresi terbaru Rusia di Eropa, negara-negara Barat tidak boleh melupakan konfrontasi strategis yang lebih luas dengan Rusia yang telah bangkit kembali dalam beberapa tahun terakhir di seluruh Afrika. Para penulis menjelaskan bahwa ada dua metode utama yang digunakan Moskow untuk memenangkan hati negara-negara Afrika agar dapat memperoleh sumber daya alam mereka di kemudian hari. Yang pertama adalah pasokan senjata murah kepada tentara diktator atau pemerintah yang paling kejam, di mana kerjasama terbuka menjadi terlalu rumit bagi negara-negara demokratis. Penulis laporan tersebut menulis, misalnya pada tahun 2014, setelah AS menarik diri dari perjanjian dengan pemerintah Nigeria untuk memasok kontingen helikopter serang ke negara tersebut karena masalah hak asasi manusia, Rusia menandatangani perjanjian dengan Nigeria untuk membeli 6 helikopter Mi-35. Menyusul keberhasilan tersebut, Moskow menjalin berbagai bentuk kerjasama militer dengan seluruh negara Sahel. Sejumlah helikopter Mi-35 telah dikirim ke Niger, sementara dengan Mali pada tahun 2019, Kremlin telah menandatangani perjanjian pertahanan. Perjanjian untuk pelatihan unit militer lokal disepakati antara lain dengan Chad, Nigeria, dan juga Tanzania, Burundi, Kongo, dan Republik Afrika Tengah. Kemungkinan besar negara-negara ini membayar peralatan dan pelatihan militer mereka dengan uang yang dipinjam dari Tiongkok. Namun, cara yang lebih efektif untuk mengkonsolidasikan pengaruh dan mengambil kendali sumber daya alam dengan cepat adalah dengan menciptakan instrumen yang dikenal sebagai Private Military Company (PMC) atau perusahaan militer swasta. Terkenal karena kekejaman dan kejahatannya, Grup Wagner dibentuk pada tahun 2014 di bawah kepemimpinan intelijen militer Rusia dan Letnan Kolonel GRU Dmitry Utkin. Dan operasinya diarahkan oleh mantan penjahat, pengusaha kaya, dan pada saat itu orang kepercayaan Putin, Yevgeny Prigozhin. Laporan yang disebutkan tadi mencatat bahwa hanya dalam beberapa tahun, tentara bayaran Grup Wagner telah menjadi alat utama Kremlin di Afrika. Di Sudan, tentara bayaran Rusia melatih pasukan respons cepat di wilayah Darfur dan personel militer di angkatan bersenjata atas nama rezim Presiden Omar al-Bashir sebelum ia digulingkan pada April 2019. Pasukan Grup Wagner juga telah dikerahkan ke Libya untuk mendukung Tentara Nasional Libya (LNA) pimpinan Jenderal Khalifa Haftar. Agen PMC Wagner tiba di Republik Afrika Tengah pada tahun 2018 untuk melindungi simpanan berlian, melatih tentara lokal, dan melindungi Presiden Faustin Archange Touadera. 3 tahun kemudian, Kremlin mengirim mereka ke Mali. Sebelumnya, negara ini telah mengalami 2 kudeta militer berturut-turut. Hal ini diikuti oleh gelombang demonstrasi anti-Prancis di jalan-jalan Bamako, ibu kota Mali, yang melibatkan para pemberontak. Pada salah satu acara pada akhir bulan Oktober 2021, anggota Dewan Nasional Transisi Mali, Mohamed Ousmane Mohamedoun, mengumumkan kepada massa, "Kami di sini untuk menunjukkan kedaulatan nasional kami, untuk mengingatkan seluruh dunia bahwa kedaulatan adalah milik rakyat, dan bahwa mereka yang belum memahaminya harus mengejar ketinggalan hari ini." Presiden Macron yang marah dengan tuntutan Mali, memerintahkan penarikan 5.500 tentara Prancis dari negaranya. Padahal mereka telah memerangi jihadis di sana sejak tahun 2012. Tempat pasukan Republik kelima langsung diambil alih oleh kelompok Wagner. Tangkapan berikutnya mungkin adalah Kamerun, yang menandatangani perjanjian kerjasama militer dengan Kremlin pada 12 April 2022. Di sana, diktator lokal membayar dukungan militer kepada PMC Rusia dengan bukan saja menyetujui membiarkan agen Wagner mengambil alih hak untuk mengeksploitasi deposit emas, platina, dan berlian, tapi juga uranium, kobalt, dan lithium. Namun, hanya karena Anda memiliki sumber daya yang berharga, tidak berarti mudah untuk menjualnya. Untuk mengubahnya menjadi uang tunai, Anda harus mengirimkannya ke seluruh dunia melalui laut. Dalam kasus Kamerun, negara ini mempunyai pelabuhan sendiri, namun Kremlin juga tertarik pada simpanan jauh di Afrika.
Hal ini dan keinginan untuk mengkonsolidasikan pengaruh politik dan militer memerlukan pangkalan angkatan laut sendiri. Oleh karena itu, minat Kremlin terhadap Sudan semakin meningkat. Selama 20 tahun terakhir, Rusia telah menjadi pemasok utama senjata ke negara tersebut dan pada tahun 2018, setidaknya satu perusahaan Wagner PMC ditempatkan di sana. Pada 1 Desember 2021, Rusia menandatangani perjanjian dengan Sudan yang mengizinkan Rusia membangun pangkalan keamanan material dan teknis di Port Sudan. Demikian laporan Center for Eastern Studies atau Pusat Studi Timur. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa pangkalan yang akan dibangun akan memiliki sistem pertahanan udara dan peperangan radioelektronik, dan personel militer serta keluarga mereka akan menikmati kekebalan diplomatik dan pembebasan pajak dan bea masuk. Jelas sekali, Rusia sedang mempersiapkan jendela dunia ekstrateritorial di Afrika. Sayangnya bagi Kremlin, perang saudara telah pecah di Sudan dan seluruh proyek berada dalam ketidakpastian, di mana pemerintah setempat menuntut pasokan senjata sebagai imbalan untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Sementara itu, perang Rusia dengan Ukraina berarti bahwa aset tersebut yang sampai saat ini paling berharga, kini menjadi aset yang paling tidak dimiliki Kremlin. Keinginan untuk membangun pangkalan militer Rusia di wilayahnya juga diumumkan oleh Republik Afrika Tengah pada Juni 2023. Duta Besar Republik Afrika Tengah untuk Rusia, Leon Dodonov Pounagaza, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Izvestia, "Kami membutuhkan pangkalan militer Rusia dengan 5.000 hingga 10.000 tentara." Jika bukan karena perang dengan Ukraina, Moskow kini mempunyai peluang untuk segera membangun pengaruh yang mengesankan di Afrika, terutama melalui cara militer. Saat ini, menurut perkiraan Africa Center for Strategic Studies atau Pusat Studi Strategis Afrika, sebuah badan dari Departemen Pertahanan AS, Kremlin terlibat dalam berbagai kegiatan di lebih dari 20 negara Afrika dan secara langsung mendukung 14 rezim otoriter. Waktu akan menentukan seperti apa aktivitas grup Wagner di Afrika sekarang setelah pesawat dengan seluruh komandonya jatuh di dekat Saint Petersburg pada bulan Agustus 2023. Namun, tidak boleh ada ilusi bahwa kematian Prigozhin atau Utkin akan mengakhiri aktivitas kelompok tersebut di Afrika. Bahkan, penguasa lalim yang paling kejam pun selalu dapat mengandalkan dukungan Rusia di Dewan Keamanan jika ia menjaga hubungan persahabatan dengan Moskow. Pada saat yang sama, Kremlin melakukan banyak hal untuk melemahkan demokrasi di benua Afrika dan menggantikannya dengan rezim otoriter melalui kudeta militer. Dengan cara ini, mereka mendapatkan sekutu dan tempat baru untuk mengirim kelompok Wagner untuk mencari mangsa yang berharga. Lelah akibat perang dengan Ukraina, Rusia semakin membutuhkan Afrika dan kekayaannya. Meskipun demikian, minat Rusia dan Tiongkok terhadap Afrika tidak luput dari perhatian Amerika. Sampai saat ini, perkembangan politik di Afrika hanya menjadi perhatian sekunder bagi Washington. Namun kebutuhan untuk bersaing secara global dengan Tiongkok dan menahan ekspansi militer Rusia membuat AS tidak bisa lagi berdiam diri. Namun, pemerintahan Joe Biden tampaknya ingin menghindari terulangnya kesalahan yang dilakukan oleh Presiden George Bush Senior pada tahun 1992 ketika ia mengirim 28.000 tentara ke Somalia dalam misi penjaga perdamaian di bawah bendera PBB. Mereka dengan cepat terlibat dalam pertempuran tanpa akhir dengan geng lokal dan unit gerilya. Puncaknya adalah aksi bencana di Mogadishu yang kemudian menjadi dasar film terkenal Ridley Scott, Black Hawk Down. Sejak itu, Amerika enggan mengirim pasukan ke Afrika, lebih memilih diplomasi dan drone. Kelompok terakhir ini telah digunakan selama bertahun-tahun untuk memburu militan ISIS, khususnya di Somalia, tempat pemberontakan tersebut dipicu pada tahun 2012 oleh organisasi Al-Shahab yang terkait dengan ISIS. Satu-satunya pangkalan militer AS di benua Afrika, Camp Lemonnier di ibu kota Djibouti, juga berfungsi untuk mempertahankan pengaruh di sudut timur Laut Afrika. Letaknya bersebelahan dengan pangkalan Prancis dan Jepang dan di seberang teluk dari pangkalan Cina. Namun, dibandingkan dengan dinamisme Beijing dan Moskow dalam beroperasi, tindakan AS tampak lebih sederhana hingga Juni 2021. Kemudian, pada KTT G7, Presiden Biden mengumumkan inisiatif Build Back Better World atau disingkat B3W. AS ingin mengusir pengaruh Tiongkok dari Afrika dengan menawarkan pendanaan lebih dari 40 miliar dolar untuk pembangunan infrastruktur dan berbagai jenis investasi. Beijing merespons dengan sangat cepat.
dimulai sebulan kemudian dengan promosi di African Continental Free Trade Area (AFCFTA) atau Kawasan Perdagangan Bebas Kontinental Afrika yang mulai berlaku pada tahun 2018 dan menjanjikan serangkaian dukungan ekonomi. 6 bulan kemudian, Eropa bangkit dari kelesuannya setelah tawaran pertama dari para raksasa. Pada tanggal 17 dan 18 Februari 2022, pada KTT Uni Eropa, Uni Afrika di Brussels, disepakati bahwa negara-negara Uni Eropa akan menawarkan paket investasi sebesar 150 miliar euro kepada organisasi tersebut. Hal ini, menurut komunike resmi, akan digunakan untuk membangun perekonomian yang lebih terdiversifikasi, berkelanjutan, dan berketahanan di benua Afrika. Secara kebetulan, investasi asing langsung dari Eropa ke Afrika telah melebihi 240 miliar euro pada tahun 2019, sementara investasi Amerika hanya di atas 42 miliar euro dan investasi Tiongkok hanya di bawah 40 miliar euro. Hal ini menunjukkan bahwa Beijing lebih memilih memberikan pinjaman kepada orang-orang Afrika dan kemudian memaksakan pembayarannya daripada mengambil risiko investasi. Seminggu setelah KTT Brussels, Rusia menginvasi Ukraina dan perhatian Barat beralih ke perang yang dapat mengubah tatanan Eropa yang sudah ada. Isu-isu Afrika kemudian mengambil dimensi yang sama sekali berbeda dan berfokus pada energi. Pada bulan April 2022, Perdana Menteri Italia Mario Draghi mengirim Menteri Luar Negeri Luigi Di Maio dan CEO Eni Claudio De Salzi ke Kongo dan Angola. Tujuan utama perjalanan mereka adalah untuk memulai kerjasama permanen dalam ekstraksi gas alam di negara-negara tersebut dan pasokannya ke Italia. Draghi sebaliknya melakukan perjalanan pribadi ke Aljazair, di mana ia menandatangani perjanjian dengan Presiden Abdul Majid Tebboune untuk secara signifikan meningkatkan pembelian bahan bakar biru dari ladang-ladang Aljazair. Hal ini membuat Perdana Menteri Italia bisa membanggakan keberhasilan pribadinya setelah pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa pada 24 Juni 2022. Langkah-langkah yang kami ambil mulai membuahkan hasil, ujarnya. Ketergantungan pada gas Rusia yang tahun lalu sebesar 40% kini menjadi 25%, kata Draghi dengan bangga. Olaf Scholz tidak punya alasan lagi untuk bersukacita. Kanselir Jerman juga melakukan perjalanan ke benua Afrika untuk bertemu dengan para pemimpin Senegal dan Niger yang kaya gas. Namun, diperlukan jaringan pipa atau pelabuhan gas untuk menyalurkan gas tersebut ke Jerman. Sementara itu, serangkaian kudeta militer di negara-negara Sahel segera menyusul. Saat ini, Tiongkok dan Rusia mencapai keberhasilan lebih lanjut di Afrika. Baik Beijing maupun Moskow tidak tertarik untuk memperkenalkan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini merupakan keuntungan besar dalam menjalin kerjasama dengan diktator lokal. Hal ini tidak berarti bahwa negara-negara Barat tidak pernah melakukan bisnis dengan otokrat Afrika di masa lalu. Namun saat ini, mereka tidak dapat secara transparan melakukan apa yang diminta oleh Rusia dan Tiongkok. Dan saat ini, tidak ada satupun negara yang memiliki kekuatan atau sumber daya untuk mendukung inisiatif demokrasi di Afrika. Jadi, Amerika Serikat bersama dengan Uni Eropa kalah bersaing dengan para pesaingnya. Mereka menghindari operasi militer dan sumber daya besar yang dijanjikan 2 tahun lalu sebagian besar masih di atas kertas. Proyek B3W Amerika dan perjanjian Uni Eropa dengan Uni Afrika tampaknya sudah mati saat ini karena dana yang dijanjikan untuk pelaksanaannya belum terkumpul. Bagi negara-negara Barat, perang di Ukraina dengan krisis energi yang telah memukul keras perekonomian Eropa kini menjadi hal yang lebih penting. Karena melemah dan terkoyak oleh konflik internal, Prancis diam-diam menarik diri dari bekas jajahannya tanpa berusaha melakukan perlawanan. Presiden Emmanuel Macron mengumumkan pada 24 September 2023 bahwa kontingen 1.400 tentara Prancis yang masih ditempatkan di Niger akan ditarik. Evakuasi mereka dimulai pada awal Oktober. Negara-negara di Afrika masih miskin, lemah, dan mudah mengalami destabilisasi, sementara elit politik mereka masih rentan terhadap korupsi. Hal ini mendorong ketergantungan pada pelindung eksternal. Tiongkok mempunyai sumber daya paling besar untuk melakukan hal ini. Rusia tampaknya sangat bertekad. Namun, sulit dipercaya bahwa ras Afrika ini akan diserahkan kepada Barat.
Menurut laporan PBB, Afrika memiliki sekitar 30% sumber daya mineral dunia, 12% cadangan minyak, dan 8% gas alam. Kekayaan ini termasuk litium, kobalt, dan logam tanah jarang. Ini adalah sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan rencana ambisius transisi energi dan mobilitas listrik di Uni Eropa dan Amerika Utara. Selain itu, puluhan miliar dolar diinvestasikan oleh perusahaan-perusahaan barat seperti ExxonMobil, BP, dan Shell untuk mempersiapkan eksploitasi ladang gas di Mauritania, Tanzania, Mozambik, dan Senegal. Semua ini membuat orang percaya bahwa perluasan kekuatan eksternal ke Afrika sejauh ini hanyalah pemanasan kecil sebelum perlombaan sesungguhnya dimulai. Namun saat ini, Beijing dan Moskow lah yang berada di posisi terdepan dalam perlombaan ini.